datang di channel Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Saya Desi Unitasari, serta saya Devi Istasari. Kami hadir di sini untuk membahas terkait hal-hal yang masih hangat di telinga kita semua, yakni kasus Ade Armando yang babak belur karena dikeroyok oleh massa saat demo. Dan sebenarnya bagaimana situasi demokrasi yang ada di negeri kita ini? Media sosial sedang dihebohkan dengan adanya kasus yang terjadi pada Ade Armando yang dikeroyok hingga babak belur dan nyaris ditelanjangi saat ia hadir dalam demo pada 11 April 2022 di gedung DPR RI Jakarta. Namun, polisi memastikan bahwa pengeroyok Ade Armando bukanlah dari kalangan mahasiswa. Ade Armando sendiri dikenal sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia. Bahkan dirinya saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Ormas Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau PIS. Meskipun sampai saat ini belum ada keterangan resmi terkait apa yang sebenarnya menyebabkan Ade Armando mengalami pengeroyokan, namun berdasarkan keterangan dan rekaman video yang tersebar di media sosial, kejadian itu bermula saat Ade Armando hadir dalam aksi demonstrasi di gedung DPR RI Jakarta terkait penolakan masa jabatan Presiden 3 periode. Massa yang sudah membabi buta mengeroyok Ade hingga dia tersungkur ke aspal. Apakah kasus ini juga dipicu dari kasus yang kontroversial pada 2017 lalu? Mengingat Ade Armando pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus penistaan agama, di mana dalam kasus ini Ade Armando yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran UU ITE, nyatanya kasus ini dihentikan Polda Metro Jaya. Ade yang juga pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bernuansa sara karena ia mengunggah foto Rizik Syihab yang memakai topi Santa Claus pada Desember 2017. Jika ditelisik lebih jauh, Ade yang mendapat penganiayaan hingga hampir ditelanjangi itu mungkin saja tak lepas dari aksi nekat Ade Armando yang posisinya kerap sekali berseberangan, hingga membuat masyarakat geram, kemudian tega melakukan penganiayaan hingga babak belur pada Ade Armando. Terlepas dari sejalan atau tidaknya dengan pemikiran dan posisi yang sering diambil oleh Ade Armando, tetapi peristiwa yang dialami oleh Ade Armando tetap menjadi tindakan yang tidak seharusnya terjadi dalam demokrasi dan peradaban yang bermartabat. Kebrutalan yang terjadi kepada Ade Armando adalah bentuk matinya demokrasi Pancasila di negeri ini. Kebebasan berpendapat dan berperilaku sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia nyatanya justru terjadi tanpa batasan. Sehingga layakkah demokrasi kita saat ini disebut sebagai demokrasi kebablasan? Terang benderangnya demokrasi sudah semestinya menjadi sarana untuk mencapai kebaikan. Akan tetapi, demokrasi di negeri ini acap kali disalahartikan dan juga disalahgunakan. Demokrasi saat ini tak jarang diartikan dengan orang bebas melakukan apa saja. Lantas, sudah saatnya negara secara tegak lurus menindak para pembajak demokrasi. Bukankah radikalisme hingga anarkisme ialah pelanggaran hukum yang harus ditindak karena jelas-jelas merusak tertib sosial dan mengorbankan rakyat? Kita sudah sampai pada point of no return, yakni titik yang tidak mungkin kita akan kembali ke belakang. Kita tidak boleh kembali kepada sistem otoriter, mengingat kejadian ini merupakan cikal bakal dari adanya pemerintahan otoriter. Kita harus maju menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang memiliki kebebasan, namun juga tak boleh kebablasan. Karena penyiksaan dalam bentuk apapun menjadi bentuk pelanggaran, baik pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga
Dalam hal ini harusnya seluruh pihak, terutama pemerintah, haruslah saling bersinergi agar kasus seperti ini dapat terusut dengan tuntas tanpa melibatkan politik identitas. Karena hadirnya pemerintah yang tentunya juga membela keberagaman termasuk juga perbedaan politik. Pemerintah juga haruslah menindak tegasi mereka yang mengumbar ujaran kebencian, termasuk yang bernuansa agama, kemudian juga hadirnya civil society individu, tokoh berpengaruh yang haruslah terus-menerus menumbuhkan social trust hingga kebersamaan dalam masyarakat. Berkaca dari kasus Ade Armando, kita tentu berharap nantinya akan lebih banyak civil society yang dapat menyebarkan pandangan toleransi, yang tentu dapat mengimplementasikan demokrasi dan tentunya yang memahami arti kebebasan bukan kebablasan. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.